Iya, apa yang terjadi ini cukup miris ya, di mana memang banyak negara sudah datang, sudah sama-sama menandatangani tujuan untuk two-state solution. Bahkan di sidang PBB kemarin sudah banyak negara juga yang mendukung ini, tapi ternyata lagi-lagi Israel melanggar kesepakatannya ya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas terkait hal itu karena di saat gencatan senjata nampaknya kita juga melihat wilayah Gaza masih terus dilakukan serangan, bahkan 100 warga Gaza meninggal dunia di serangan terakhir yang dilakukan oleh Israel. Pagi hari ini sudah ada Prof. Suzy Sudarman, pengamat hubungan internasional. Selamat pagi Prof. Suzy. Selamat pagi. Kemudian juga sudah ada Mas Mulawarman Hanase, dosen kajian Timur Tengah UI. Selamat pagi Mas Mulawarman. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Aku langsung ke Prof. Suzy ya. Prof. Suzy, gimana? Sudah terprediksikah ini? Sudah. Karena memang Israel tujuannya merebut Gaza. Jadi mereka akan melakukan segala upaya agar terjadi pertentangan antara Hamas dengan milisi-milisi yang mereka danai. Dengan jarak waktu yang belum terlalu lama begitu. Apakah Anda juga sudah prediksi secepat ini? Kan masalahnya Hamas dan Israel nggak diikut sertakan menandatangani perjanjian perdamaian. Itu kan jadi antara mereka sah-sah aja gitu ya, Prof ya? Jadi mereka tidak menganggap bahwa ini gencatan senjata yang serius, atau mungkin kemarin sempat mengatakan Israel ini pertamanya adalah Hamas yang melakukan serangan kepada satu tentara Israel, kemudian dibalas dengan serangan ini. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini hanya sementara atau memang diplomatiknya gagal dapat dikatakan seperti itu? Ini masalah kekuasaan. 58% wilayah Gaza dikuasai masih oleh tentara Israel. IDF. Nah, IOF ini yang melaksanakan tujuan membesarkan milisi-milisi untuk mengadu antara mereka dengan Hamas. Jadi ini semacam playbook Syria, playbook lah. Karena memang kan tujuan mereka atau Netanyahu khususnya adalah Israel Raya. Jadi itu masih ada. Dan mereka akan berupaya sedemikian rupa agar Syria juga berubah, agar Gaza juga berubah, nanti West Bank juga diambil. Jadi Lebanon juga diambil, sebagian Transjordan. Saya yang heran adalah negara-negara Arab yang ikut dengan Amerika Serikat ini sebetulnya mereka termasuk dalam jaringan intelligence Israel. Kalau nggak Israel nggak bisa menang karena itu butuh dukungan intelligence dari negara-negara Arab yang menandatangani perdamaian. Tapi kalau Anda melihat kemarin kecaman dari Amerika Serikat sendiri, khususnya Donald Trump mengecam akan menarik dukungan penuh Amerika Serikat terhadap Israel kalau RUU aneksasi ini tetap dijalankan. Israel tetap akan mencaplok tepi barat. Ini agak anomali. Biasanya kan semua keinginan atau tindakan dari Israel kan selalu disupport penuh oleh Amerika Serikat. Apa yang menjadi perbedaan saat ini? Barusan saja Donald Trump mengatakan kalau dibunuh IDF atau IOF oleh Hamas, sah-sah aja untuk ngebom. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa pegang Donald Trump itu karena dia adalah pemain kekuasaan lah. Jadi agak susah. Mas, menurut Anda gimana? Tadi Prof. Suzy sempat bilang bahwa negara-negara Arab ini juga sebenarnya memberikan informasi begitu dalam penyerangan ini. Iya, memang ya betul tadi disampaikan oleh Prof. Suzy bahwa ini bukanlah hal yang mengherankan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel, pelanggaran gencatan senjata yang sudah disepakati dari 10 Oktober sampai sekarang, bahkan puluhan korban serangan Israel karena pelanggaran gencatan senjata itu. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita lihat dalam konstelasi regional Timur Tengah ini sangat pro kontra ya, sangat pro kontra. Tetapi ada perubahan signifikan sikap negara-negara Arab setelah serangan ke Qatar. Betul tadi yang dikatakan oleh Prof. Suzy bahwa sebelum serangan ke Qatar itu, ya hampir semua negara-negara Arab itu sangat-sangat pro dengan Israel, bahkan dikatakan oleh Prof tadi menjadi intelijen dari Amerika dan Israel. Tapi ada sedikit, bahkan ada perubahan ketika Qatar marah, bahkan Emirat yang banyak tidak sejalan dengan Qatar itu kemudian berbalik pandangan karena merasa terancam dengan Israel. Baru merasakan betapa Israel itu tidak bisa dipercaya. Mereka
mensupport Israel, berteman, tapi memang tidak bisa dipercaya. Bahkan Qatar sendiri yang sangat dekat dengan Amerika itu kemudian menjadi objek serangan, sehingga ya kita lihat setelah gencatan senjata ini ada sedikit yang bisa diharapkan oleh negara Arab, walaupun itu belum bisa tidak terlalu signifikan sampai sekarang. Buktinya gencatan senjata ini ada pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, tapi belum ada respon yang belum ada respon yang positif dari negara-negara Arab. Sudah lebih dari 150 negara yang mendukung Palestina. Nampaknya ini juga tidak menjadi suatu kekhawatiran untuk Israel. Bukan lagi satu negara lawannya, ibaratnya itu ya, satu dunia saat ini. Negara-negara sudah melawan Israel. Jadi begini ya, di internal Israel itu Netanyahu sebenarnya menghadapi persoalan yang sangat dilematis ya. Bahkan dengan gencatan senjata sendiri ini, Netanyahu itu mendapat serangan besar habis-habisan dari kelompok kanan. Bahkan di internal Israel itu gencatan senjata atau tidak melancarkan serangan ke Gaza, ke Hamas, itu dianggap sebagai kekalahan. Nah, jadi sehingga Netanyahu ingin memperlihatkan bahwa kita ini sebenarnya nggak kalah, akhirnya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena dicapainya gencatan senjata itu, Israel itu tidak brutal, itu dianggap sebagai kekalahan bagi sebagian besar publik Israel. Bisa dibilang iya, tekanan dari dalam negeri. Tekanan dari dalam sangat kuat, terutama dari kelompok kanan, walaupun dari kelompok moderat juga tidak suka dengan kebijakan Netanyahu yang sangat brutal itu. Nah, kemudian ada juga kekhawatiran begini, ketika kelompok-kelompok atau komunitas internasional humanitarian yang datang ke Gaza untuk melakukan rehabilitasi kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya, itu kemudian dicurigai oleh Israel untuk kembali memperkuat Hamas. Nah, jadi makanya wacana untuk mengirim pasukan perdamaian di sana itu ditentang keras oleh Netanyahu karena dianggap sebagai modus untuk kembali memperkuat Hamas. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh, jadi kecurigaannya sangat besar. Padahal kita tahu dunia komunitas internasional saat ini ya 90% berpikirnya ya tentang kemanusiaan, bukan lagi tentang bagaimana memperkuat Hamas, bagaimana memperkuat militerisme di Palestina. Itu bukan persoalan militerisme, tapi murni persoalan kemanusiaan. Tetapi kecurigaan Netanyahu dan Zionis ini memang tidak selalu negatif terhadap apa yang terjadi di Gaza. Tadi target seperti kata Prof. Susi, targetnya nanti bukan hanya Gaza saja, tapi memang sebagian besar wilayah Arab juga akan dikuasai oleh Israel. Anda melihat memang target ke sana? Ya, jadi teori atau wacana Israel al-Kubra, itu Israel Raya ya, kalau bahasa Arabnya Israel al-Kubra, itu memang rancangan ya, kalau kita membaca strategi Timur Tengah, khususnya Zionis pasca Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, itu kan memang ada agenda yang disebut dengan Israel Kubra atau Israel Raya. Jadi meliputi Yordania, Suria, dan sebagian besar. Inilah sebenarnya yang ditakuti oleh Iran, sehingga Iran sama sekali tidak mau berkompromi dengan Israel, karena dia membaca bahwa karakter Israel itu dan memiliki agenda besar di Timur Tengah. Dan beberapa negara Arab baru merasakan saat ini setelah Qatar itu diserang. Oke, Prof, apa yang membuat bisa dibilang Israel masih batu begitu ya? Ini 150 negara sudah mendukung, banyak negara yang sudah menjadi mediator begitu, tapi serangan tetap terjadi, gencatan senjata tetap dilanggar. Kita bandingkanlah dengan Indonesia mau merdeka. Belanda nggak menguasai 58% dari Indonesia, tapi kita tersingkir juga. Lalu diskursusnya dunia itu dekolonialisasi. Sekarang diskursusnya seperti Pak Mullah Warman bilang adalah harusnya perikemanusiaan, humanism.
Nah, ini nggak didukung oleh diskursus dunia ini, belum beralih seperti sedahsyatnya dekolonialisasi sebagai diskursus. Saya percaya bahwa diskursus itu bisa nanti direplikasi melalui media, melalui orang-orang yang penting untuk mengadakan perdamaian. Ini tidak didukung sama sekali. Jadi ada negara-negara yang mendukung, tapi diskursus internasional itu belum sampai puncaknya. Nah, ini mungkin Indonesia bisa membantu kalau kita kembali pada diplomasi menegakkan Palestina, mungkin mendorong dengan cara diplomatis di mana-mana, diskursuskan ethical humanism. Ethical humanism ini mungkin satu yang dibutuhkan oleh dunia sekarang ini, karena kita nggak bicara lagi tentang dekolonialisasi. Itu sudah menghasilkan negara-negara merdeka. Nah, shifting gears ini atau beralih persnelingnya untuk ke arah diskursus baru itu harus didorong. Mungkin bisa Kemenlu bisa membaca ini dan mendorong, sekali lagi bukan hanya memperjuangkan Palestina di PBB, tapi memperjuangkan diskursus yang utama. Seperti waktu Soviet Uni jatuh, diskursusnya adalah human rights. Sehingga akhirnya mereka pretel sendiri gitu loh. Nah, sekarang ini kalau belum ada diskursus ethical humanism di dunia, ya Israel akan tetap kuat, karena ini masalahnya the strong will do what it can, the weak suffer what they must. Nah, kenapa sampai saat ini masih belum ada, Prof? Ya nggak ada yang inisiasi, karena yang masih berkuasa kan Amerika Serikat. Nah, apakah faktor dari Amerika Serikat sendiri buat negara-negara lain takut untuk bahas soal ini? Iya, dulu yang mempreteli Uni Soviet Amerika Serikat juga, yang mendorong dekolonialisasi juga Amerika, karena bisnis mereka mau masuk ke Indonesia. Kalau tidak, ya tidak ada diskursus dekolonialisasi. Dia punya media, dia punya senjata, dia punya segala macam yang bisa mendorong lahirnya sebuah diskursus dekolonialisasi, karena dia ingin menyingkirkan orang Eropa gitu. Sekarang ini dia belum melihat manfaat dari tujuannya belum ke sana berarti ya, belum ada profit, belum ada kapitalisasi dari apa yang mereka akan lakukan. Nah, diskursus itu harusnya bisa menunjang proses kapitalisasi, karena seperti kita lihat dari public diplomacy Amerika atau public diplomacy Korea ya, kalau kita lihat drakor dan sebagainya, ini belum kelihatan nih ethical humanism itu sebagai diskursus rakyat biasa. Oke, kita juga sebenarnya melihat upaya dari Indonesia sendiri sudah cukup besar ya untuk bagaimana mendukung dari adanya kemerdekaan Palestina. Selain juga kita melihat Presiden Prabowo Subianto langsung datang ke acara-acara besar. Kemudian juga rencananya akan mengirimkan pasukan perdamaian nantinya ke wilayah Gaza Palestina. Nah, seperti apa kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.